Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang osifikasi proses pembentukan tulang pada manusia. Proses pembentukan tulang. Jumlah tulang pada saat bayi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tulang saat dewasa. Namun, tulang bayi umumnya masih belum berfungsi dengan sempurna dalam penopang tegaknya tubuh. Tulang-tulang pada bayi harus melalui proses osifikasi atau proses pembentukan tulang sehingga dapat berfungsi dengan baik. Nah, pada ulasan kali ini kita akan membahas mengenai urutan pembentukan tulang tersebut secara singkat dan lengkap. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit, atau yang artinya sel tulang dengan populasi sekitar 10 kali lipat dari osteoblast, yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Tulang yang berbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifis. Dengan demikian, pertumbuhan tulang pada bagian epifis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Kita dapat melihatnya pada contoh gambar seperti ini. Lalu, proses terbentuknya tulang terjadi dengan dua cara, yaitu melalui osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Yang pertama, osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang dari jaringan mesenkim menjadi jaringan tulang. Contoh pada proses pembentukan tulang pipi. Mesenkim merupakan bagian dari lapisan mesodrem yang kemudian berkembang menjadi jaringan ikat dan darah. Tulang tengkorak berasal langsung dari sel-sel mesenkim melalui proses osifikasi intramembran. Yang kedua, osifikasi endokondral. Proses pembentukan tulang yang terjadi di mana sel-sel mesenkim berdiferensiasi lebih dahulu menjadi kartilago atau jaringan rawan, lalu berubah menjadi jaringan tulang. Misal, proses pembentukan tulang panjang, ruas tulang belakang, dan pelvis. Proses osifikasi ini bertanggung jawab pada pembentukan sebagian besar tulang manusia. Pada proses ini, sel tulang atau osteoblast aktif membelah dan muncul di bagian tengah dari tulang rawan yang disebut senter osifikasi. Osteoblast selanjutnya berubah menjadi osteosit. Sel-sel tulang dewasa ini tertanam dengan kuat pada matriks tulang. Di sini saya akan membahas 3 tahapan pembentukan tulang pada manusia. Yang pertama, pembentukan tulang di dalam rahim. Tulang pada manusia telah tumbuh sejak masa embrio, tepatnya ketika umur 6 sampai 7 minggu dari proses pembuahan di dalam perut ibu. Pertumbuhan tulang ini terus-menerus berlangsung hingga tersusun lengkap pada kehamilan yang ke-3 bulan. Pada fase ini, proses perubahan diganti oleh kalsium dan hormon plasenta. Tulang yang terbentuk masih sangat lunak, tetapi ia akan terus tumbuh mengeras hingga proses persalinan tiba. Yang kedua, pembentukan proses tulang pada bayi. Setelah proses perubahan tulang pada bayi akan mendukung oleh aktivitasnya sehari-harinya, serta mengandalkan pertumbuhan hormon. Pertumbuhan hormon yang berpengaruh dalam proses ini adalah osteoblast dan osteoklas. Kedua hormon tersebut bekerja secara bertolak belakang. Osteoblast bekerja dengan proses pertumbuhan tulang, sedangkan osteoklas
bekerja menghambat proses mekanisme yang ini. Mekanisme ini terjadi untuk menghasilkan proses pembuatan tulang yang benar-benar seimbang. Dalam fase ini, tulang-tulang yang berbentuk tulang rawan atau kartilago yang teksturnya masih sangat lunak dan warnanya masih transparan. Yang ketiga, pembentukan tulang pada orang dewasa. Dari usia hingga usia 25 tahun, tulang manusia akan terus mengeras melalui proses ossifikasi. Tulang rawan atau kartilago akan berubah menjadi tulang keras atau yang disebut osteon melalui proses yang panjang, sehingga dapat menghasilkan tulang yang berfungsi sempurna untuk menopang aktivitas sehari-hari seperti duduk, berdiri, berlari, dan gerak-gerakan yang lain. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.